Nauzubillah. Orang yang bertuhan, ketika dia mendapat nikmat, dia katakan, hadza min fadlillah. Ini karunia dari Allah. Dia beluani untuk menguji saya. Nabi Ayub tidak sedikit pun sumbing imannya. Ketika mendapatkan nikmat itu, dia tetap bersyukur, dia tetap baik, dia tetap beradab, dia tetap berakhlak, dia tetap memuji, dia tetap mengagungkan, dia tetap memuliakan Allah. Dia sadar bahwa diri dia adalah makhluk yang diciptakan, sedangkan yang menciptakan adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala. Memahami bahwa semua kenikmatan adalah ujian. Sehat ini ujian, sakit juga ujian. Banyak orang yang lulus ujian sakit, ujian sehat banyak yang tidak lulus. Harta ujian, miskin juga ujian. Yang lulus banyak ujian miskin. Pas dikasih ujian harta, lupa. Kenapa si Anu itu masuk penjara? Ya, korupsi. Yang korupsi itu kan orang yang punya harta. Yang korupsi kan orang yang punya jabatan. Orang yang nggak punya jabatan, apa yang mau dikorupsi? Makanya banyak ketika menjadi rakyat jelata, lulus. Ketika menjadi penguasa, tidak lulus. Dulu waktu masih kos-kosan, tinggal di rumah kos, makan pagi nggak sarapan, pergi ke kampus, meneriakkan slogan reformasi, lulus. Setelah 20 tahun berganti, zaman, rezim berubah, duduk di parlemen, tidak lulus. Jadi ketika jadi mahasiswa, lulus. Ketika berteriak unjuk rasa di jalan, lulus. Ketika diberikan betul tempat itu, ternyata tidak lulus. Berapa banyak orang seperti itu. Ketika belum ada jabatan, lulus. Setelah dapat, justru tidak lulus. Ketika belum ada harta, lulus, sabar, zikir, sholat. Ketika sudah harta, angkuh, sombong, berhenti sholat, muncul takburnya, muncul angkuhnya, muncul sombongnya. Itulah manusia. Dan ulama tidak pernah berhenti menyampaikan itu. Selama manusia itu masih berotak, berakal, berhati, berfikiran, selama di badannya itu masih mengalir darah, urat, dan nadi, jantung, ya tetap kita sampaikan. Afala ta'qilun, kenapa tidak berpikir? Kecuali nanti manusia ini udah berubah jadi transformer, jadi robot semua. Barulah kita berhenti, karena mereka tidak khitab. Ayat Quran, hadis itu tidak lagi kepada mereka. Yang ketiga, ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub alaihissalam, ujian dalam bentuk meninggal anaknya. Imannya tetap kuat. Habis semua harta dengan kebun, dengan ternaknya. Menurut satu riwayat, itulah yang disebut dengan musibah likuifaksi yang terjadi beberapa tahun menimpa saudara kita yang ada di Palu. Saya sampai ke Palu membawa bantuan. Seminggu sebelum kejadian saya di Palu, sepekan setelah kejadian saya datang lagi bawa bantuan. Pohon kelapa bergeser. Pohon kelapa yang ditanam orang bergeser ke tanah orang lain. Rumah-rumah bergeser. 10-20 meter ke bawah tanah itu bergerak, hilang, ditelan gunung. Ternak mati, kebun kering, anak meninggal. Semua anaknya meninggal. Semua ternaknya mati. Semua kebunnya hilang. Puncaknya adalah sakit kulit. Ada orang ketika ternak hilang sabar. Ketika kebun hilang sabar. Pas anak hilang error. Anak hilang, kebun hilang, ternak hilang, sabar. Karena itu ekstern, di luar diri. Tapi begitu kena di badan, mulai. Dia 4. Anak, kebun, ternak, kulit badannya. Dia tetap tegar. Tidak goncang imannya. Makanya ketika Nabi ditanya, man asyaddun nasi bala'an? Siapa orang yang bala ujiannya paling keras ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-anbiya, yang paling keras ujiannya adalah nabi-nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian di bawah itu, wali-wali itu ujiannya luar biasa. Diusir, dibunuh, dicaci maki, disumpah serapah. Jadi kalau kita lihat, sebutlah ulama-ulama bagaimana ujiannya. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bacalah biografinya. Bagaimana ditangkap dalam perjuangan. Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tuduhan-tuduhan sesat terhadap Kiai Haji Ahmad Dahlan menghadapi tahayul bid'ah dan khurafat.
Bagaimana yang dihadapi oleh ulama sebelum itu, Syekh Yusuf Al-Makassari. Bagaimana Syekh Abdul Somad Al-Falembani meninggal ketika mendengar berita bahwa saudara-saudara di Kedah, Malaysia diserang oleh pasukan Siam Thailand. Terbang langsung ke sana. Bukan terbang naik pesawat, melewati laut Sumatera, menyeberang Selat Malaka sampai ke Semenanjung, berperang, meninggal, makamnya di Patani, Thailand. Menulis kitab Fadailul Jihad. Beliau orang tasawuf, tarekat Samaniyah, seorang mursyid, faqih. Nah, ini adalah bagian dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam, kedua-dua ujian itu dia hadapi, dia lulus dua-duanya. Ada orang diuji miskin lulus, uji kaya nggak lulus. Ada orang pas diuji kaya lulus. Bangun masjid, beri santunan, fakir miskin, anak yatim, dermawan. Begitu bangkrut, mabuk, nggak kuat menghadapi. Dulu dihormati orang, dulu disanjung orang, dulu dimuliakan orang, sekarang dihina orang, tak dihormati orang, nggak siap mental. Akhirnya mabuk, sakau. Beliau tidak. Saat miskin, saat kaya bersyukur, saat miskin bersabar. Itulah Nabi Ayub alaihissalam. Lalu kemudian pelajaran yang keempat, akhlak, adab Nabi Ayub alaihissalam. Tidak sekalipun Nabi Ayub berdoa mengadu kepada Allah, ya Allah, ternakku mati, kebunku mati, anakku mati, aku kena penyakit kulit. Gak ada. Satu-satunya ayat yang bercerita tentang Nabi Ayub berkeluh kesah kepada Allah, perhatikan bunyinya baik-baik. Buka nanti surat Sad ayat 42. Buka nanti surat Al-Anbiya ayat 83, mohon maaf. Surat Al-Anbiya ayat 83. Anni, sesungguhnya aku, massaniyad dur, aku kena penyakit. Dur, sesuatu yang mudarat. Dia tidak sebut nama penyakitnya. Aku terkena, tersentuh. Anni massaniyad dur. Bahasanya lembut sekali. Dia tidak katakan ana musab bil marad, saya kena penyakit. Tidak. Aku tersentuh oleh sesuatu yang memudaratkan. Bagaimana kabar kamu? Saya sakit Pak Ustaz. Ya enggak? Kamu bagaimana? Anni massaniyad dur. Aku disentuh oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha penyayang di antara yang sayang. Enggak ada dia bilang sembuhkan aku, sehatkan aku kan nabi kok kena penyakit. Ya Allah, tolong, enggak ada. Anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Aku disentuh oleh sesuatu yang memudaratkan. Engkau maha pengasih penyayang di antara kasih dan sayang. Seperti kata sindiran. Misalnya ada tetangga kita, dia lagi nggak punya uang, terus datang ke tetangga sebelah. Kalau yang kurang adab, dia katakan, aduh saya udah nggak makan 3 hari, kasihlah saya duit. Tapi kalau orang yang lembut, saya sedang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan engkau adalah orang yang paling kasih dan sayang di antara semua tetangga yang ada di sini. Lembut halus. Dan tetangga yang kenal itu pun langsung merasa, oh, apa yang bisa saya bantu? Begitulah Nabi Ayub merayu Allah SWT. Rabbi anni massani ad-dur. Aku disentuh sesuatu yang memudaratkan. Maksudnya penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Engkau di antara yang paling sayang. Orang tua sayang, anak sayang, tapi engkau paling penyayang. Semuanya kasih. Engkau yang paling kasih dan sayang. Maka ini bagus sekali dibaca ketika kita sedang sakit. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Yang kelima, Nabi Ayub alaihissalam diberikan Allah Subhanahu wa taala jawaban. Bagaimana seorang laki-laki jatuh cinta dengan perempuan, mengirimkan surat pendek, suratnya itu direspon. Oh, itu luar biasa itu. Mimpi kita ketemu Habib, orang yang selama ini ingin kita ketemu, itu seakan-akan direspon gitu. Keinginan kita itu direspon. Atau kita menzikirkan suatu doa,
Tiba-tiba malam itu kita mimpi, itu senangnya luar biasa. Kenapa? Karena ada respon. Saya dari dulu selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Saya yakin doa itu mustajab, karena doa itu dari Allah, dari Rasulullah SAW. Sampaikan dari guru-guru sampai ke kita. Sampai suatu malam saya tidur, bangunnya mimpi. Setelah bangun saya sadar, dalam tidur itu saya sedang dikejar orang kafir mengejar saya. Dikejar-kejarnya, saya bawa golok panjang, saya cabut golok saya tebaskan ke kepala. Orang yang mengejar saya itu gundul, botak. Saya tebaskan ke kepalanya seperti menebas besi. Besi ketemu dengan besi, ting ting, kepalanya nggak apa-apa. Sampai akhirnya saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Pus, berdarah kepalanya. Saya bacakan lagi Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Berdarah kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Berdarah kepalanya, dia tumbang jatuh. Saya terbangun. Begitu dahsyatnya doa Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un. Orang yang kebal, yang nggak mempan kena pedang, kalau dibacakan itu pecah juga kepalanya, luka. Mimpi itu sangat jelas, nampak saya orang itu mengejar saya, matanya, kulitnya, wajahnya, nampak saya gundulnya itu nggak mempan. Begitu setelah dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, ujung pedang itu kena ke kepalanya, berdarah dan dia tumbang jatuh. Mimpi juz'un min ajza'in nubuwah, kenabian sudah tak ada lagi. Tapi jangan lupa Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya itu melalui mimpi. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, melalui mimpi. Nabi pertama tanda-tanda kenabian itu mislu falaqis subhi, seperti waktu subuh yang terang benderang, itu melalui mimpi. Nah, jadi kalau kita sebelum tidur berwudu, berzikir, bersolawat, datang sesuatu yang itibar yang baik, respon dari Allah SWT dia kirimkan melalui mimpi. Mimpi terbagi tiga. Yang pertama, mimpi dari syaitan, namanya waswasah. Yang kedua, mimpi dari malaikat yang dikirimkan oleh Allah, namanya ilham. Mimpi yang ketiga adalah adghatsu ahlam, bunga-bunga tidur. Jadi sebelum tidur atau siang itu mikirkan sesuatu, terekam dalam bawah sadar, pas tidur dia rekamannya terulang lagi. Makanya pikirkanlah yang baik, ucapkanlah yang baik, renungkanlah yang baik, supaya terbawa ke dalam tidur juga yang baik-baik. Nabi Ayub, respon yang diberikan Allah langsung, apa kata Allah? Urkut birijlika, injakkan kakimu, tumitmu ke tanah. Hadza mughtasalun, memancar air. Mughtasalun, engkau mandi di situ. Baridun, airnya sejuk dingin. Wasyarabun, diminum. Dimandikan airnya, lalu kemudian diminum. Sehat walafiat. Nabi Ayub kembali semula, kulit-kulitnya semua sehat walafiat. Dan yang paling setia menemaninya adalah istrinya, Rahmah. Makanya di antara doa Pak Kuas setelah akad nikah, Allahumma arham bainahuma kama rahimta baina Ayyuba wa Rahmah. Ya Allah, buat dua pasangan laki-laki perempuan yang baru menikah ini memiliki kasih sayang sebagaimana kasih sayang Nabi Ayub dan Siti Rahmah. Makanya kesabaran yang paling puncak adalah sabar Ayub. Orang selalu mengatakan isbir sabra Ayub, sabar ya sesabarnya Nabi Ayub. Puncak kesabaran. Yang keenam, ada satu ikon. Ikon mesin cuci, ini deterjen, ini air minum, ini sepeda motor, ini saya nggak sebut mereknya, dia jadi ikon. Penguasa Daud Sulaiman, ganteng Nabi Yusuf alaihissalam, sabar, ridha Nabi Ayub alaihissalam. Jadi keridhaan Nabi Ayub itu luar biasa. Bagaimana dia sabarnya
Sabar saat kaya, sabar saat miskin. Sabar saat kaya menahan tamak untuk berbagi harta. Sabar saat miskin menahan caci maki, sumpah serapah untuk menerima takdir Allah. Sabar saat berkuasa mampu menahan emosi untuk tidak membalas orang lain dengan kekuasaan. Sabar saat tidak berkuasa tetap menguasai diri pada momen-momen perkara-perkara yang memang orang dituntut untuk memiliki kesabaran. Dan yang menjadi ikon untuk kesabaran dan keridhaan itu adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Yang terakhir, yang ketujuh, perlu kita untuk membahas kisah-kisah supaya apa? Supaya kita mengambil i'tibar pelajaran. Faqsusil qasas. Orang yang sedang hanyut, dia merasa dialah yang paling parah. Orang yang sedang hanyut semua dia tarik. Jangankan bambu, jangankan kayu, rumput yang lapuk pun dia tarik. Namanya juga sedang hanyut. Orang yang dalam kesulitan, kesusahan, dia merasa dia yang paling sulit, Tuhan tidak adil, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Makanya buka Al-Quran, baca terjemahnya. Termasuklah kajian kita ini, mudah-mudahan memberikan, kata orang Melayu, setawar sedingin.